Biarlah hidup kita penuh dengan ucapan syukur dan mulut kita penuh dengan puji-pujian untuk Tuhan kita, Allah kita yang hidup. Amin, saudara. Ada pujian lama dalam bahasa Inggris berkata, Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Katakan lagi, saudara. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Singing glory, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah. Sekali lagi nyanyikan singing glory, praise the Lord. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah. Katakan, oh my brother, praise the Lord, hallelujah. Oh my sister, praise the Lord, amen. Hallelujah. Everybody praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Katakan, oh my brother, praise the Lord, hallelujah.
bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja, bila Roh Allah turut bekerja, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Oh, Yesus, kami percaya Engkau bekerja, Engkau ada untuk kami. Oh Yesusku, tiada yang mustahil bagimu, Tuhan. Glory haleluya, glory haleluya, Yesus. Kami sembah Engkau, Engkau kami tinggikan. Roh-Mu bekerja, glory, glory, haleluya. Oh Yesus, glory. Engkau yang ditinggikan, Tuhan. Roh-Mu hadir di sini, Roh-Mu hadir di sini.
Bapa di surga, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami boleh bersama-sama terus bersekutu kepada Engkau, memuji, membesarkan, memuliakan nama daripada Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Dan saatnya Tuhan Yesus kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bila firman-Mu yang terus Tuhan membentuk, mengerjakan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga kehidupan kami semakin hari boleh semakin berkenan di hadapan-Mu. Mari Tuhan Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu menyertai hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu ini ya Bapa. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus, meskipun ibadah kita pada minggu ini masih ibadah online, tetapi itu tidak mengurangi gairah kita, semangat kita untuk tetap kita terus memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga mendengarkan kebenaran firman daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, firman Tuhan yaitu bertema untuk supaya kita bangun dari tidur. Nah, manusia yang normal itu membutuhkan yang namanya istirahat, yaitu tidur. Ya, tidur yang cukup. Ketika manusia itu telah lelah ya bekerja seharian, membutuhkan yang namanya itu istirahat, yaitu tidur. Dan tidur ini minimal itu sekitar 8 jam ya manusia itu tidur untuk beristirahat. Sehingga ketika dia sudah bangun, kemudian tubuh menjadi segar kembali. Dia boleh melakukan aktivitasnya ya yang ia lakukan. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar juga, yaitu mengenai tidur. Tidur di dalam Alkitab. Apa kata Alkitab itu tentang tidur? Nah, Alkitab ternyata juga berbicara tentang suatu jenis tidur, tetapi tidur yang lain, yaitu tidur secara rohani. Ya, kita akan memperhatikan ada persamaan antara tidur secara jasmani ya ketika tubuh kita lelah kemudian kita tidur, dan tidur secara rohani ya di dalam Alkitab. Ada persamaan tidur jasmani dan tidur rohani. Kalau tidur jasmani itu yang tertutup adalah mata kita. Ya, mata kita tertutup. Kalau tidur secara rohani, mata rohani kita yang tertutup. Nah, kalau tidur jasmani, mata tertutup, kesadaran akan hilang. Dia tidur lelap, dia enggak tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Ya, sehingga ketika manusia itu tidur terlelap, kadang dia tidak tahu apa yang ada di sekitarnya, ada orang masuk tidak tahu, ada pencuri datang tidak tahu. Bahkan karena saking nyenyaknya dia itu tidur, ada sampai rumah terbakar akibat karena obat nyamuk. Ya, obat nyamuk ya dibakar, kemudian mengenai kasur, mengenai bantal kasur, dan bahkan mengenai dirinya sampai rumah terbakar, tak sadar. Ya enggak tahu karena saking lelapnya, dia tidak tahu bahaya yang datang. Sedangkan kalau tidur rohani, itu kepekaan rohaninya itu tumpul. Ya, kepekaan rohaninya tumpul. Dia masa bodoh saja, dia tidak sadar, tidak peka apa yang terjadi di sekelilingnya, padahal itu sangat membahayakan bagi dirinya sendiri. Nah, ini yang namanya tidur rohani. Nah, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Roma dan di Tesalonika, Rasul Paulus menuliskan, yaitu di dalam Roma
pasal 13 ayat 11 sampai 14, kemudian juga 1 Tesalonika pasal 5 ayat 6 sampai 8, kita akan membaca bersama-sama di dalam surat Roma pasal yang ke-13, mulai ayat yang ke-11 akan saya baca. Demikianlah firman Tuhan. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabuan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Kemudian di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 6 sampai 8 akan saya baca. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Amin. Puji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Di mana ya Rasul Paulus ini memberi suatu peringatan kepada orang-orang Kristen yang ada di Roma dan yang ada di Tesalonika ya pada waktu itu, memberikan peringatan yaitu untuk apa? Untuk bangun dari tidur rohani. Bangun dari tidur rohani. Ya. Bangun dari tidur rohani dan berjaga-jaga penuh kewaspadaan. Ya, jadi bangun dari tidur rohani dan berjaga-jaga penuh kewaspadaan, penuh kesadaran. Nah, apabila Rasul Paulus mengatakan demikian kepada jemaat Roma dan Tesalonika, ini berarti di dua jemaat ini banyak orang-orang Kristen yang tidur rohaninya. Ya, tidur rohaninya. Sehingga Rasul Paulus menuliskan, menyatakan pernyataan-pernyataan seperti ini. Ya. Banyak orang Kristen yang rohaninya sedang dalam keadaan tertidur. Ciri-cirinya itu dinyatakan di dalam dua bagian Alkitab yang sudah kita baca tadi ya, ciri-cirinya. Di mana Kristen tetapi masih suka melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan. Ya, hidupnya jahat, ya, hidup dalam kegelapan, perbuatan-perbuatannya jahat. Kristen tapi hidupnya masih dikuasai hawa nafsu. Ya, hawa nafsu kedagingan. Kristen tapi hidupnya maunya santai-santai saja, tidak mau bayar harga menjadi murid Kristus. Kemudian juga Kristen tapi tidak tahu apa-apa tentang firman Tuhan. Dia masa bodoh, dia cuek dengan firman Tuhan, dia enggak peduli. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka adalah orang-orang Kristen tetapi kena bius dan terlena oleh keduniawian ini sehingga membawa hidup mereka dalam keadaan tidur rohani. Ya, terbius dia oleh keadaan keduniawian ini, terlena. Ya, seperti tidur jasmani, mereka yang tidur rohaninya juga tidak tahu apa-apa tentang bahaya yang mengancam di sekitar diri mereka. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, keadaan gereja Kristen di abad-abad penghujung 21, abad 21 ini ternyata
juga boleh dikatakan jauh lebih parah daripada Paulus dahulu. Jauh lebih parah daripada Paulus dahulu. Gereja memang berkembang pesat di sana sini. Ya, tetapi jumlah orang Kristen yang terbius dan terlena serta ngantuk dan tidur secara rohani itu jumlahnya juga semakin banyak saja. Nah, oleh karena itu, hal ini tentunya tidak boleh dibiarkan begitu saja. Tidak boleh dibiarkan begitu saja. Dan Paulus menegaskan bahwa kita semuanya harus bangun dari tidur lelap yang panjang itu. Dan tiba saatnya berjaga-jaga dengan penuh kesadaran, berjaga-jaga dengan penuh kewaspadaan. Nah, ada 3 alasan. 3 alasan mengapa kita itu harus bangun dari tidur rohani. Bangun dari tidur rohani. Mengapa? Ada alasan-alasan yang penting. Ya, Rasul Paulus menasehati kepada jemaat yang ada di Roma, yang ada di Tesalonika. Ini sangat penting sekali. Mengapa dia harus bangun dari tidur rohani? Yang pertama, karena ada kuasa gelap yang bekerja dengan aktif sekali di dunia ini. Ada kuasa gelap yang dengan begitu aktif sekali bekerja di dunia ini. Nah, Rasul Petrus menggambarkan bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, ya, berjalan keliling mencari siapa saja yang dapat ditelannya. Ya, Bapak Ibu bisa membaca 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 8, sadar dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dan ayat yang ke-9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Iblis itu giat sekali. Ya, tidak kenal cuti, tidak kenal libur, tidak kenal istirahat. Giat sekali iblis ini. Ya, apalagi di masa sekarang ini. Masa sekarang ini iblis itu tambah semakin giat. Karena apa? Tahu saatnya dia bekerja giat itu tidak lama lagi. Sebab apa? Tuhan kita Yesus Kristus. Tanda-tanda kedatangan daripada Tuhan kita Yesus Kristus itu sudah dekat. Semakin dekat, maka tidak heran iblis gandakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan kehidupan manusia. Nah, kita perhatikan bagaimana cara iblis bekerja dengan giatnya dewasa ini. Caranya yang pertama, melalui penyebaran berbagai ajaran palsu. Ya, banyak ajaran-ajaran palsu yang disampaikan menjelang akhir zaman. Banyak nabi-nabi palsu, banyak rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai Rasul Kristus. Nah, hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ya, jadi iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Ada banyak pengajaran-pengajaran firman yang disampaikan itu sebenarnya sudah melenceng jauh dari kebenaran daripada firman Tuhan yang benar-benar murni. Ya, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ya, hati-hati. Iblis bekerja melalui penyebaran berbagai ajaran-ajaran palsu yang menyenangkan pendengaran mereka. Sedangkan dengan kebenaran firman Tuhan yang kadang menemplak, menusuk sampai di dalam hati ini ya, sampai ke punggung ini ya rasanya menemplak. Ya, apalagi kalau menyatakan suatu yang namanya dosa. Wah, hati mereka tidak suka akan firman Tuhan yang ini sebenarnya memang mendidik. Firman Tuhan mendidik orang untuk hidup di dalam kebenaran, untuk menyatakan kesalahan. Ya, ketika kesalahan dinyatakan, ya kadang mereka
tidak menerima. Hati-hati, banyak ajaran-ajaran palsu. Kemudian melalui perubahan pola pikir tentang moral. Ya, dirubah pola pikirnya. Kalau yang dahulu hal-hal perbuatan, hal-hal yang nafsu ya, nafsu-nafsu kedagingan, seperti misalnya ini ya, free sex, free love, itu tabu. Tetapi sekarang hal-hal semacam itu dianggap enggak tabu, biasa-biasa saja. Orang mau melakukan perilaku amoral biasa-biasa saja. Ya ini cara bekerjanya, melalui penyebaran luasan narkoba, juga melalui peperangan, ya bangsa melawan bangsa. Ya, jadi dalam keadaan di mana iblis begitu giat bekerja menyebarkan racun mautnya, kita sebagai anak-anak terang harus bangun dari tidur, ya, dan memancarkan terang Kristus. Ya, kita juga harus giat, bahkan segiat-giatnya bekerja bagi Tuhan. Ya, segiat-giatnya kita mencari dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang dibelenggu oleh kuasa gelap. Nah, mari kita memandang sekeliling kita. Ya, betapa banyaknya manusia yang dirundung oleh duka, nestapa, dan penderitaan dari korban si iblis ini. Nah, oleh karena itu kita harus bangkit dan aktif memancarkan terang Kristus, ya, memancarkan terang Kristus di tengah-tengah kegelapan semacam ini. Itu yang pertama tadi ya. Ada 3 alasan kenapa kita harus bangun dari tidur. Kemudian yang kedua ada kuasa gelap yang juga aktif bekerja di dalam gereja Kristus. Ya, ada kuasa gelap yang juga aktif bekerja di dalam gereja Kristus. Di sini kita akan melihat 2 macam kehendak, yaitu kehendak iblis dan juga kehendak Tuhan. Kalau kehendak iblis, iblis berkata seperti ini, "Hai gereja Tuhan, teruskanlah tidur lelapmu, teruskanlah tidurmu, tidur yang lelap, teruskan." Yaitu iblis, kemauan iblis. Kalau kehendak Tuhan, kemauan daripada Tuhan kita justru sebaliknya. Hai gerejaku, bangkit, ya, bangkit dan jadilah perkasa sebagai laskar Kristus yang penuh kemenangan. Bangkit, bangun dari tidur, jadilah perkasa sebagai laskar Kristus yang penuh kemenangan. Nah, iblis itu tidak takut untuk masuk di dalam gereja. Dia enggak takut. Ya, dia enggak takut, dia justru giat bekerja. Ya, sehingga akhirnya apa? Di dalam gereja, ya orang-orang Kristen itu ya jadi tidak bersemangat untuk beribadah. Ya, tidak bersemangat untuk beribadah, tidak bersemangat untuk berdoa. Dia bekerja dengan giat sekali di dalam gereja, mempengaruhi anak-anak Tuhan. Ya, ketika firman disampaikan, mereka tidak serius, ya ibadah hanya rutinitas, yang penting datang. Enggak ngerti apa itu isi firman Tuhan. Saat menyembah dia tidak benar-benar menyembah, saat berdoa dia tidak benar-benar berdoa, enggak konsentrasi. Ya, orang Kristen jadi tidak semangat beribadah, tidak semangat untuk berdoa. Orang Kristen juga enggan untuk membaca firman Tuhan, enggan untuk studi tentang firman Tuhan, enggan untuk pendalaman Alkitab, pendalaman firman Tuhan. Orang Kristen hanya sukanya itu gosip sana sini, ya gosip sana sini. Kemudian juga suka bertengkar satu dengan yang lain, suka untuk membuat perpecahan. Mereka tidak bersatu tetapi membuat perpecahan satu dengan yang lainnya. Ya, gereja maunya menang sendiri, ya merasa gerejanya lebih daripada gereja yang lain. Orang Kristen itu dibuatnya kompromi. Kompromi dengan apa? Kompromi dengan dosa. Yang mestinya ini tidak boleh dilakukan, mereka lakukan. Biasa-biasa saja. Ya, hal dosa dianggap biasa saja. Ini hati-hati. Nah, jadi tidak ada jalan lain, maka kita harus segera siuman,
Kita waspada dan bangkit untuk melawan kuasa iblis dengan selengkap senjata Allah. Kita akan membaca di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7, demikianlah firman Tuhan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ya, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ya, lawan itu si iblis, maka dia akan lari daripadamu. Lawan dengan imanmu yang kuat, yang teguh. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, segala kuasa-kuasa yang bukan daripada engkau menyingkir. Oleh karena itu bangun dari tidur supaya kepekaan rohani. Dia tahu sekelilingnya ada sesuatu hal yang membahayakan, dia mengerti sehingga ditengking, diusir, pergi, lawan dengan imanmu yang kuat. Ya, puji nama Tuhan. Kemudian yang ketiga karena apa? Karena saat kedatangan Kristus yang kedua kalinya sudah di ambang pintu. Saat kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus itu sudah di ambang pintu. Sudah sangat-sangat dekat, tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda di mana Tuhan kita Yesus Kristus akan datang itu sudah sangat dekat. Nah, tiap tahun lewat kita semakin dekat kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Semua nubuat sudah terjadi ya di dalam Alkitab ini. Kecuali kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus ini yang terus ya kita nanti-nantikan sebagai umat Kristen, sebagai murid-murid Kristus, sebagai anak-anak daripada Tuhan kita Yesus Kristus menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Dan saat ini tanda-tandanya sudah dekat di mana Tuhan Yesus Kristus akan segera datang. Nah, apakah yang akan terjadi dalam waktu dekat ini? Kita bisa membaca di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17. 1 Tesalonika pasal yang keempat akan saya baca mulai ayat yang ke-15 sampai 17. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya, kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus semakin dekat. Apa yang akan terjadi dalam waktu dekat? Nah, ketika Tuhan kita Yesus Kristus datang, maka akan terjadi yang namanya kebangkitan orang-orang yang mati. Ya, dikatakan akan terjadi kebangkitan. Ya, dikatakan tadi, ya, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Yang mati dalam Kristus bangkit, ya, tubuh dan rohnya dipersatukan kemudian di awan-awan, ya, bersukacita dengan Tuhan dan juga kita akan mengalami yaitu raptur, pengangkatan jemaat Tuhan. Diubah sekejap kemudian kita akan diangkat, kita akan bersama-sama bersorak-sorai. Dan setelah jemaat Tuhan diangkat ke surga, jemaat Tuhan yang siap, yang bangun dari tidur, yang bukan tidur terlelap, tetapi bangun dari tidur, dia siap diangkat
ya bersama-sama kita boleh naik ke angkasa. Ya, luar biasa. Sedangkan setelah jemaat Tuhan diangkat ke surga, maka akan terjadi yang namanya antikris, ya, antikris atau 666 yang mana akan dinyatakan, dan ini membawa sengsara besar kepada dunia. Akan terjadi yang namanya antikris. Di situ nanti hampir kurang lebih ya sekitar 3,5 tahun akan terjadi sengsara yang luar biasa. Sengsara di tengah-tengah dunia ini yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Tapi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, yang sungguh-sungguh setia dan rohaninya itu tidak tidur tetapi bangun. Nah, kita akan masuk di dalam pengangkatan. Ya, Tuhan kita Yesus Kristus itu kan sebagai mempelai pria surgawi yang akan menjemput kita. Kita ini adalah mempelai wanita daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu kita harus bangun. Ya, enggak mungkin, ya, enggak mungkin kalau temanten pria itu mau datang, kemudian sebagai mempelai wanitanya, itu dia masih tidur terlelap, masih mimpi, bahkan mungkin saking nyenyaknya, dia itu ngorok, ngiler, ya enggak mungkin. Yaitu mempelai pria datang, wanita belum siap. Nah, Tuhan Yesus tidak akan mengangkat orang-orang Kristen yang lagi enak tertidur secara rohani. Ya, di mana ada mempelai wanita yang enak-enakan tertidur lelap, padahal mempelai pria akan segera datang menjemputnya. Nah, Tuhan Yesus mau menjemput mempelainya, kita mempelai wanita yang sudah siap berdandan untuk menyambut mempelai pria, yaitu mempelai pria yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu semuanya yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ya, ini di dalam Roma pasal 13 ayat yang ke-12 tadi ya. Hari ini sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Nah, dalam ayat ini Paulus menjelaskan kepada kita bahwa sekarang ini ya hidup kita itu di suatu keadaan di mana hari itu sudah larut malam. Sebentar lagi fajar akan menyingsing. Waktunya itu sudah tidak akan lama lagi. Bahwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya itu sudah di ambang pintu, tidak lama lagi. Nah, oleh karena itu tidak ada jalan lain, ya. Semua kita ini harus bangun dari tidur rohani yang panjang dan bersiap sedia dengan penuh kesungguhan untuk menyambut kedatangan kekasih jiwa kita. Kekasih jiwa kita yaitu sang mempelai, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Sang mempelai pria yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Bangun dari tidur rohani yang panjang. Bersiap sedia dengan penuh kesungguhan. Ya, penuh dengan kewaspadaan, berjaga-jaga penuh dengan kesadaran. Ya Bapak Ibu semuanya. Dan sebagai ayat yang terakhir, ayat penutup, terdapat di dalam Wahyu pasal 22 ayat 20 sampai 21. Ya. Ya, yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Haleluya. Saya baca sekali lagi. Ya, yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman,
Ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan yang boleh menasehati kita. Untuk kita sebagai anak-anaknya, mari kita bangun dari tidur rohani. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, di mana firman-Mu menasehati kepada kami, untuk kami bangun dari tidur rohani, untuk kami boleh hidup di dalam terang-Mu ya Tuhan, tidak hidup di dalam kegelapan. Untuk kami terus Tuhan senantiasa berjaga-jaga setiap waktu, berjaga-jaga penuh dengan kewaspadaan, berjaga-jaga penuh Tuhan dengan kesadaran. Karena Tuhan firman-Mu menyatakan bahwa ada si iblis yang senantiasa berkeliling ya Tuhan, senantiasa mereka berkeliling yang mempengaruhi Tuhan untuk mereka jauh daripada Engkau, untuk mereka hidup di dalam kegelapan, untuk mereka hidup di dalam nafsu kedagingan mereka, untuk supaya manusia ini tidak menyembah lagi kepada Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Dia giat bekerja karena waktunya sudah dekat Tuhan, di mana kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus sudah dekat, dan juga dia juga begitu giatnya untuk mempengaruhi umat Kristen. Dia begitu giatnya mempengaruhi hal-hal yang tidak baik di dalam gereja-Mu ya Tuhan. Dan bahkan Tuhan, kami terus harus bangun tidur rohani kami ini Tuhan. Karena benar-benar Tuhan, kedatangan-Mu sudah di ambang pintu. Kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sudah dekat. Sehingga kami Tuhan akan ikut bersama-sama dalam pengangkatan, bersama-sama dengan Engkau. Kami boleh menjadi mempelai wanita-Mu yang siap sedia ketika Engkau datang sebagai mempelai pria surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Roh Kudus-Mu, kami terus Tuhan mengandalkan kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa menyertai kami, yang senantiasa membimbing kami, mengurapi kami terus Tuhan Yesus Kristus, untuk terus mata rohani senantiasa terbuka, untuk kami memiliki kepekaan Tuhan di dalam kehidupan rohani kami ini ya Tuhan, sehingga kami tidak cuek, sehingga kami ini Tuhan menjadi sadar terhadap di sekeliling kami apa yang membahayakan diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan inilah Tuhan doa kami yang kami minta hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah
Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur kepada Engkau. Kau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami bersyukur telah memuji, memuliakan, membesarkan nama-Mu, juga kebenaran firman-Mu yang telah kami terima, kami dengar pada saat pagi hari. Biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, berakar, bertumbuh, berbuah-buah untuk kemuliaan nama daripada Engkau. Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memberkati semua umat-Mu yang saat ini Tuhan beribadah kepada Engkau, yang datang kepadamu Tuhan. Engkau memberkati seluruh kehidupannya, memberkati kehidupan keluarganya, rumah tangganya. Engkau memberi damai sejahtera, sukacita, berkat-berkat-Mu Engkau limpahkan. Engkau memberkati usaha pekerjaannya, apapun yang dikerjakan umat-Mu, semuanya Engkau berkati semuanya. Saat ini kami juga berdoa buat saudara-saudari kami yang sakit. Mari Tuhan, Engkau jamah mereka, Engkau sembuhkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya akan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuh karena kuasa daripada Engkau. Kami juga terus berdoa untuk pandemi corona ini Tuhan, agar cepat segera berlalu. Baik itu di Kota Cepu, Kabupaten Blora, bahkan di negeri kami Indonesia ini, bahkan di seluruh bumi. Pandemi corona Tuhan segera berakhir. Segala virus-virus corona Engkau matikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan inilah Tuhan doa permohonan kami yang kami minta, kami peralaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.